keluarga termasuk komunitas yang paling kecil yang ada di dalam masyarakat dan merupakan peran yang signifikan untuk menciptakan komunitas yang lebih besar. Kehidupan berkeluarga akan terasa hambar jika tidak ada komunikasi. Suasana di dalam keluarga menjadi sepi dari aktivitas berdialog, diskusi, dan bertukar pikiran. Kondisi seperti itu dapat menyebabkan adanya jarak antar anggota keluarga. Maka dari itu, perlu dibangun komunikasi yang harmonis di dalam keluarga, baik itu antara suami istri maupun antara orang tua dan anak. Komunikasi yang harmonis ini akan menentukan hubungan yang ada antara anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga berarti siap terbuka untuk menyampaikan segala sesuatu di dalam keluarga yang berhubungan dengan hal baik dan buruk, serta siap untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga dengan sabar, jujur, dan terbuka. Komunikasi yang sehat dan terbuka diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Intensitas komunikasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan untuk penentuan masa depan anak, sehingga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak akan menghambat komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang ditentukan oleh orang tua secara sepihak tidak memberikan kesempatan pada anak untuk belajar menentukan pilihannya sendiri dan mengungkapkan pendapat serta harapannya. Anak yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi tidak mandiri dan ragu-ragu untuk mengambil keputusan sendiri di masa depan. Menurut Gunarsa, anak dapat menarik diri dari orang tuanya karena anak merasa tidak puas atau tidak memberi respon positif dengan keputusan yang ditentukan orang tua dan akan berdampak negatif pada hubungan komunikasi orang tua dan anak. Kita mungkin berbicara lebih banyak dengan teman-teman daripada dengan orang tua kita. Hal itu wajar, bahkan ketika kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tua, kita ingin menemukan jalan sendiri dan membuat pilihan sendiri. Namun, kadang-kadang sebagian besar dari kita membutuhkan bantuan, saran, dan dukungan orang tua. Tetapi berbicara dengan orang yang lebih dewasa bisa terlihat lebih sulit atau mengintimidasi, terutama dalam beberapa hal tertentu. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membuat berbicara dengan orang tua menjadi lebih mudah. Pertama, bicarakan tentang kehidupan sehari-hari setiap hari. Semakin sering komunikasi dilakukan, semakin mudah juga untuk berbicara dengan orang tua, baik itu mengenai hal-hal sehari-hari maupun pembicaraan yang lebih serius. Temukanlah hal-hal kecil dalam keseharian yang dapat dijadikan bahan pembicaraan setiap harinya. Ceritakanlah tentang kelompok Anda, bicarakan mengenai kutipan-kutipan yang menarik, atau hanya sekedar membicarakan menu makan hari ini. Hal ini juga dapat mencairkan suasana tegang antara Anda dan keluarga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jika Anda merasa hubungan Anda dengan orang tua tegang, cobalah cairkan keadaan dengan percakapan-percakapan kecil. Bicaralah mengenai hal-hal lucu atau bicaralah tentang keunggulan-keunggulan orang sekitar. Mengobrol dengan orang tua setiap hari tidak hanya untuk menjaga hubungan yang ada tetap kuat, itu juga dapat membantu hubungan yang berantakan menjadi lebih baik. Ketika orang tua merasa terhubung dengan kehidupan sehari-hari kita, mereka dapat berada di sana ketika kita membutuhkannya saat sesuatu yang sangat penting muncul. Yang kedua, mengangkat topik sulit. Kita tidak perlu memutus berita buruk kepada orang tua, seperti mendapat tilang, gagal ujian, atau ketika kita merasa takut dan stres. Ketika kita hanya benar-benar ingin memberitahu orang tua tentang pacar baru, tetapi khawatir akan reaksi mereka dan bingung bagaimana menemukan kata-kata yang tepat, berikut adalah 3 langkah untuk membantu mempersiapkan pembicaraan itu. Langkah pertama, ketahui apa yang Anda inginkan dari percakapan. Apa yang kita harapkan untuk dicapai dapat bervariasi. Kebanyakan orang dewasa tidak begitu pandai dalam hal ini. Mungkin yang paling sering kita inginkan adalah orang tua melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendengarkan kita dan memahami apa yang kita alami tanpa menawarkan saran atau komentar, memberikan izin atau dukungan untuk sesuatu, dan memandu kita kembali ke jalur yang seharusnya jika kita berada dalam kesulitan dengan cara yang adil dan tanpa kritik keras atau merendahkan kita. Mengapa hal-hal tersebut perlu untuk dipikirkan? Alasannya adalah agar kita dapat mengatakan alasan kita berbicara dengan orang tua dan tahu bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, Bu, aku harus memberitahu tentang masalah yang aku alami, tapi aku ingin Ibu mendengarkan. Oke,
Tolong jangan beri aku saran, aku hanya ingin ibu tahu apa yang menggangguku akhir-akhir ini. Atau, ayah, aku perlu mendapatkan izin untuk mengikuti perjalanan kelas minggu depan. Bolehkah aku memberitahumu tentang hal itu? Atau, kakek, aku butuh saranmu tentang sesuatu. Bisakah kita bicara? Langkah kedua, identifikasi perasaan kita. Hal-hal seperti perasaan pribadi cenderung canggung untuk dibicarakan dengan siapapun, apalagi dengan orang tua. Wajar jika gugup ketika berbicara tentang topik sensitif. Kenali bagaimana perasaan kita. Misalnya, kita mungkin khawatir memberitahu orang tua tentang sesuatu masalah yang membuat mereka kecewa atau kesal. Tetapi, daripada membiarkan perasaan itu menghentikan kita untuk tidak berbicara, lebih baik masukkan perasaan itu ke dalam kata-kata sebagai bagian dari percakapan. Seperti, Bu, ada yang ingin aku sampaikan. Aku tidak puas dengan apa yang aku lakukan dan mungkin ibu akan marah. Tapi aku tahu kalau aku harus memberitahukan hal ini. Maukah ibu mendengarkan aku? Kemudian, langkah yang ketiga, pilih waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara. Dekati orang tua ketika mereka tidak sibuk dengan hal lain. Tanyakanlah, bisakah kita bicara? Apakah sekarang saat yang tepat? Mengemudi di dalam mobil atau berjalan-jalan bisa menjadi peluang besar untuk berbicara. Jika sulit untuk menemukan waktu yang baik, katakanlah, Bu, saya perlu berbicara dengan ibu. Kapan waktu yang tepat? Percakapan dengan topik yang sulit mendapat manfaat dari perencanaan yang baik. Pikirkan ke depan tentang apa yang ingin kita katakan atau tanyakan. Tuliskan juga ide-ide yang paling penting jika perlu. Cara berbicara agar orang tua mau mendengarkan. Seperti yang kita ketahui, berbicara dan mendengarkan tidak berjalan mulus setiap saat. Emosi dan pengalaman masa lalu bisa menghalangi. Apakah orang tua akan menganggap kita serius? Percaya apa yang kita katakan? Mendengarkan dan menghormati pendapat kita? Dan mendengarkan kita tanpa banyak mengganggu. Banyak hal yang akan tergantung pada orang tua. Beberapa orang tua mudah diajak bicara. Ada yang dapat menjadi mendengar yang baik, dan ada juga yang lebih sulit didekati. Tapi beberapa yang terjadi tergantung pada kita, karena komunikasi adalah jalan dua arah. Cara kita berbicara dapat mempengaruhi seberapa baik orang tua mendengarkan dan memahami kita. Berikut ialah beberapa panduan untuk dipertimbangkan ketika berbicara dengan orang tua. Bagaimana jika berbicara dengan orang tua tidak berhasil? Orang tua tidak akan selalu memandang suatu hal dengan cara yang sama seperti kita, dan mereka tidak akan selalu mengatakan ya untuk apa yang kita inginkan. Mereka mungkin mendengarkan dengan hormat, memahami sudut pandang kita, dan melakukan semua yang kita butuhkan kecuali orang tua mengatakan ya. Mungkin sulit untuk mengambil tidak sebagai jawaban. Namun, menerima jawaban tidak dengan cara yang baik dapat membantu kita untuk mendapatkan lebih banyak jawaban ya di masa mendatang. Namun, bagaimana jika itu lebih dari sekedar mengatakan tidak pada sesuatu? Bagaimana jika kita benar-benar membutuhkan orang tua untuk berada di dekat kita dalam situasi tertentu tetapi mereka tidak bisa? Terkadang orang tua memiliki masalahnya sendiri. Ada orang tua yang tidak bisa terbuka dengan cara yang dibutuhkan dan layak untuk anak-anak mereka, dan yang lainnya kesulitan untuk bersikap fleksibel. Jika tidak dapat berbicara dengan orang tua, kita dapat mencari orang dewasa lain yang dapat dipercayai, seperti kerabat, guru, atau konselor yang akan mendengarkan, memahami, mendorong, percaya, dan peduli terhadap kita. Kemudian, ikuti semua tips di atas untuk mendapatkan hasil maksimal dari percakapan Anda dengan orang tersebut. Bertindak dengan hormat menunjukkan kedewasaan. Orang tua lebih cenderung menganggap anak-anak mereka sudah dewasa, dan sebagai hasilnya mampu membuat keputusan yang lebih penting ketika orang tua melihat bahwa anak-anaknya telah bertindak dewasa. Itu dia beberapa tips untuk berbicara dengan orang tua. Semoga video ini bermanfaat ya, khususnya buat kamu yang sering kesulitan untuk bicara dengan orang tua. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kamu, dan juga jangan lupa untuk like video ini dan klik tombol subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!